Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara saya Kultum bersama Esri Nawasi. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita atau membahas tentang munculnya semacam friksi, semacam pertentangan pemikiran atau ideologis di dunia Islam, khususnya di Indonesia dan di dunia ya. Muncul sekarang kekhawatiran adanya radikalisme, fundamentalisme, dan sebagainya. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bersikap terbuka, untuk tidak menutup diri dengan suatu pemahaman, sehingga karena Islam itu adalah membuka diri menurut saya ya. Islam maju karena dia mau terbuka. Tapi untuk memahami itu saya juga ingin bercerita tentang sedikit sejarah perkembangan pemikiran atau gerakan-gerakan Islam di dunia dan berpengaruh ke Indonesia di abad-abad yang abad 19 dan 20 ya. Saya dalam buku ini saya cerita ya, banyak cerita tentang ini buku Tuhan yang saya kenal, itu pengalaman cerita sebenarnya pemahaman dan penghayatan saya terhadap Islam atau agama atau Tuhan, cukup komprehensif isinya. Nah di sini salah satu saya membahas tentang perbedaan ideologis antara, dalam hal ini yang saya sebut adalah Said Qutb versus Al-Afghani. Jadi Said Qutb itu yang mendirikan atau awalnya adalah Hasan al-Banna ya. Yang prinsipnya kita umat Islam itu harus ada pemurnian dalam pemikiran, dalam mentalitas dan sebagainya, harus dimurnikan dari unsur-unsur yang di luar Islam. Itu intinya gitu, pemurnian. Kemudian ini diperkuat dengan oleh Said Qutb ya, yang akhirnya secara politis di Mesir dia itu hidupnya berlawanan dengan pemerintah, akhirnya dia dihukum mati. Tapi gerakan Ikhwanul Muslimin namanya itu menyebar. Tapi di samping itu ada lagi gerakan Islam yang melihat, kalau tadi itu melihat Barat secara negatif ya, melihat peradaban di luar Islam itu secara negatif. Tapi di abad 19 juga ada gerakan pemikiran yang sebaliknya ya, menganggap Barat itu secara positif ya. Tetapi tidak larut, jadi Islamnya tetap kuat ya. Tokoh itu namanya Al-Afghani. Al-Afghani itu sangat, umur 12 tahun sudah hafiz Quran, kemudian umur puluhan tahun sudah jadi pemikir muslim yang cemerlang, dan pikiran-pikirannya diterima oleh khalayak ramai, orang banyak, karena sangat inspiratif. Salah satu komentar dia atau kata-katanya yang banyak dikut di mana-mana, terkenal sekali. Dia bilang bahwa saya melihat Islam di Eropa, tapi tidak melihat muslimin di sana. Saya melihat kaum muslimin di Arab, tapi tidak melihat Islam di sana. Jadi ini jawaban dari kemunduran Islam ya, menurut Al-Afghani. Orang-orang Barat menurut Al-Afghani itu mempraktekkan pola-pola yang Islami. Dia bertanggung jawab, profesional, bersih, kerja keras. Tetapi bukan orang Islam itu. Tapi nilai-nilai Islam itu justru dipraktekkan oleh orang-orang Barat. Sementara di orang-orang Arab itu kumuh, jumut, males, tapi dia orang Islam. Nah ini pemikirannya menjadi booming sekali dan mempengaruhi gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Itu muncul HOS Cokro Aminoto, muncul Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mengembangkan Muhammadiyah dan sebagainya. Ini kemudian yang lebih diminati oleh masyarakat, cocok oleh masyarakat Indonesia yang berkembang ya. Pemikiran-pemikiran lebih modern, tapi juga kuat ukhuwah Islamiyahnya. Nah,
ini yang berkembang. Tapi akhir-akhir ini ya bandul berbalik ya. Gerakan-gerakan yang semacam Ikhwanul Muslimin itu juga muncul. Saya waktu kuliah juga dengar itu banyak ustadz-ustadz yang kemudian membatasi diri kita bahwa kita harus ada pemurnian, bahwa kita harus anti liberalisme, kita anti budaya barat yang bebas dan sebagainya. Itu dianggap berhala dan sebagainya. Nah, saya kira kita tidak, saya menyarankan ya teman-teman jangan terkutuk, menutup diri, jangan wah saya blok ini, saya anti itu. Saya sendiri tidak mau masuk dalam dikotomi itu, tapi saya melihat dua-duanya ada positifnya. Seperti Al-Ghazali dan Ibn Rus itu bertolak belakang, tapi dua-duanya benar itu. Ya, dua-duanya ada benarnya, karena hidup ini ada malam, ada siang, ada bekerja keras untuk mencari kehidupan, ada juga fase untuk menarik diri, eskapisme untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hidup, dua-duanya harus ada. Jadi saya terus terang saya bersimpati dengan pemikiran-pemikiran yang lebih terbuka ya, bebas ya. Tapi saya juga antipati dengan nilai-nilai yang lebih ke dalam, lebih memurnikan. Dua-duanya harus ada. Jadi Muhammad Asad bilang, Islam di simpang jalan. Kalau ke kiri dia makin jumut, ya, makin terbelakang. Kalau ke kanan dia larut dalam barat. Nah, kita nggak boleh dua-duanya, kita harus jalan lurus. Islam itu harus merangkul dua-duanya. Islam itu adalah malam dan siang. Islam itu adalah keyakinan yang kokoh terhadap ketuhanan yang Maha Kuasa dan hukum-hukum Islam yang mendorong kita untuk bergerak mengatur hidup duniawi ini, keduniawian ini. Nah, kalau kita timpang salah satu, maka tidak sempurna. Jadi singkatnya, mari kita membuka diri, ya, jangan fanatik, ya, jangan menganggap diri paling benar dan yang lain salah. Open lah pikiran. Saya lihat semua ustadz-ustadz yang ada, saya dengarkan semua dan semua ada baiknya. Ya, saya dengar Ustadz Khalid Basalamah yang orang bilang ini fundamentalis atau pemurnian dia. Kemudian Islam yang fundamental lah ya. Saya melihat dia banyak benarnya juga, meskipun beberapa saya tidak setuju. Ya, but I'm open for him, dari pikiran-pikiran dia. Kemudian saya juga terbuka bahwa pikiran yang lebih bebas ya dan sebagainya. Marilah kita isi, karena dalam Muhammad sendiri bilang perbedaan pendapat dari antara umat itu rahmat. Karena pasti ada dua kutub yang harus disatukan. Itu sudah sunatullah. Pasti ada dua kutub yang harus selalu berdampingan, yang harus selalu saling melengkapi. Ya, saya kira itu Indonesia banyak sekali ya muncul, yang radikal ada, yang bebas juga ada, yang kultural ada. Ini dalam buku saya ini saya banyak singgung ya berbagai gerakan Islam yang kultural kayak MH Ainun Najib itu banyak juga pengikutnya yang terinspirasi oleh pikiran-pikiran beliau. Jadi mari kita gunakan akal. Semua kalau diniati dengan benar, dengan baik, itu tidak ada yang salah. Asal niat kita baik. Karena apa yang benar sempurna itu hanya Allah. Ya. Dan mari kita jujur terhadap diri kita sendiri, jujur terhadap keyakinan kita, dan membuka diri. Artinya saya belum tentu benar 100%. Barangkali ada secuil kebenaran yang ada di sana. Ya. Ada secuil kebenaran yang ada di sana. Yang itu harus kita cari. Maka kita harus utuh, sempurna. Demikian kultum kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.